Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Trisurya Apriliana dan rekan saya Titin Priyanti. Kami di sini akan mempresentasikan terkait artikel yang sudah kami buat, yaitu hubungan pola hidup sehat. Hubungan pola hidup tidak sehat dan stres dengan kejadian stroke pada dewasa madya. Penyakit stroke merupakan penyakit yang paling banyak ketiga di dunia setelah penyakit jantung dan menjadi penyakit penyebab kecacatan yang tertinggi di dunia. Hasil dari Riskesdas 2018, prevalensi stroke meningkat 7% pada 2018 dibandingkan pada tahun 2013, yaitu sebanyak 10,9%. Prevalensi penyakit stroke di Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan dari diagnosis dari dokter pada penduduk dengan usia lebih dari 15 tahun sebesar 10,9% atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stroke dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat diubah, misalnya yaitu perubahan usia dan jenis kelamin. Faktor yang dapat diubah seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia. Hipertensi merupakan faktor risiko yang potensial terhadap kejadian stroke dikarenakan dapat mengakibatkan pecahnya pada pembuluh darah otak dan akan berakibat terjadinya stroke. Stres merupakan suatu pola reaksi dalam menghadapi stresor atau tekanan yang berasal dari luar individu maupun dari dalam individu yang bersangkutan yang memiliki sifat nyata dan tidak nyata. Stres tidak hanya disebabkan oleh masalah internal saja, namun juga masalah eksternal. Gejala stres dibagi menjadi 3 aspek, yaitu gejala psikologis, gejala fisik, dan juga gejala perilaku. Gejala psikologis seperti kecemasan, ketegangan, bingung, marah, sensitif, memendam perasaan, komunikasi yang tidak efektif, mengurung diri, depresi, merasa terasing dan mengasingkan diri, bosan, ketidakpuasan kerja, lelah mental, menurunnya fungsi intelektual, kehilangan daya konsentrasi, kehilangan semangat hidup, dan berkurangnya kepercayaan diri. Sedangkan gejala fisik yaitu detak jantung yang meningkat, tekanan darah yang meningkat, sekresi adrenalin dan non-adrenalin yang meningkat, terjadinya gangguan pada gastrointestinal, gangguan pada lambung, mudah lelah secara fisik, gangguan pada kulit, gangguan pada kardiovaskular, sering berkeringat, kepala pusing, masalah tidur atau terlalu banyak tidur, dan dapat menyebabkan kematian. Gejala perilaku seperti menunda atau menghindari pekerjaan, penurunan produktivitas dan prestasi, mengkonsumsi minuman keras, perilaku makan yang tidak normal, misal kebanyakan atau kekurangan, kehilangan nafsu makan, sehingga terjadi penurunan berat badan yang drastis, penurunan kualitas hidup interpersonal dengan keluarga maupun teman, dan memiliki kecenderungan melakukan bunuh diri. Dari paparan latar belakang di atas, sehingga kami merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan pola hidup tidak sehat dan stres, dan bagaimana pengaruh pola hidup tidak sehat dan stres dengan kejadian stroke pada dewasa tingkat akhir. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pola hidup tidak sehat dan juga stres, dan juga untuk mengetahui pengaruh pola hidup yang tidak sehat dan juga stres dengan kejadian stroke pada dewasa tingkat akhir. Tinjauan pustaka yang akan kita bahas yaitu ada pola hidup sehat, pengertian dari stroke, pengertian dari stres, dan juga pengertian dewasa tingkat menengah. Pola hidup sehat. Menurut WHO tahun 2015, sehat adalah suatu keadaan sejahtera
yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Sedangkan pola hidup sehat merupakan suatu gaya hidup yang memperhatikan berbagai aspek-aspek kesehatan mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi dan perilaku kita sehari-hari, baik dalam rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala penyakit di tubuh kita. Stroke atau cedera cerebrovaskular adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak atau adanya gangguan peredaran darah otak yang terjadi mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat dalam beberapa jam. Timbul gejala tanda yang sesuai dengan daerah vokal di otak terganggu. Menurut WHO atau World Health Organization menetapkan bahwa stroke merupakan sindrom klinis dengan gejala berupa gangguan fungsi otak secara vokal atau global yang dapat menimbulkan kematian atau kelainan yang menetap lebih dari 24 jam tanpa penyebab lain kecuali gangguan vaskular. Stres, menurut Herke 2006 dalam penelitian Gabriela Adienta 2012, stres merupakan salah satu faktor utama pemicu hipertensi yang merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya stroke. Chifu Stefani 2010 mengatakan, jika kondisi sosial ekonomi keluarga pasien stroke rendah, di mana banyak kaum mudanya yang bekerja, baik suami atau istri sebagai pencari nafkah, maka akan menambah beban hidup pada keluarga yang mengalami stroke. Menurut Smeltzer dan kawan-kawan tahun 2008, pada penelitian Agnes dan kawan-kawan 2016, stroke seringkali diikuti dengan gangguan psikologis termasuk gangguan konsep diri yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup pasien. Stroke yang terjadi karena dua faktor. Faktor pertama yaitu terjadi karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak yang menyebabkan jalur komunikasi ke daerah otak tersebut menjadi terhambat, dan gangguan fungsi perasaan sehingga gangguan suasana perasaan dan tingkah laku. Selain itu, gangguan psikologis pada pasien stroke juga disebabkan karena adanya ketidakmampuan pasien dalam melakukan sesuatu yang biasanya dikerjakan sebelum terkena stroke. Hal ini menyebabkan pasien merasa dirinya tidak berguna lagi karena banyak keterbatasan yang ada dalam diri pasien. Akibatnya, penyakit tersebut sehingga terjadi stres dan mempengaruhi kualitas hidupnya. Menurut Harlock 1980 dalam bukunya yang berjudul Psikologi Perkembangan pada halaman 320 mengatakan rentan kehidupan manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu usia madya dini dimulai dari usia 40 sampai 50 tahun dan usia madya lanjut dimulai dari 50 sampai 60 tahun. Sedangkan menurut Friedman 2008 dalam bukunya yang berjudul Human Development yang dikutip dari skripsi berpendapat bahwa dewasa madya secara kronologis merupakan masa pertengahan antara usia 35 sampai 60 tahun. Masa ini merupakan masa puncak karir, penurunan fisik maupun psikologis dan masa untuk membina keluarga dan masa depan. Kemudian hipotesis yang kami tegakkan yaitu H1, terdapat hubungan yang cukup signifikan antara faktor pola hidup yang kurang sehat dan stres kerja terhadap kejadian stroke pada dewasa tingkat menengah. Kemudian H2,
Pola hidup sehat dan asupan gizi seimbang, serta manajemen stres yang baik dapat mengurangi kejadian hipertensi yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya stroke. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu kajian pustaka atau studi kepustakaan. Kajian pustaka atau studi kepustakaan yang merupakan metode yang digunakan berasal dari teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola hidup tidak sehat dan stres dengan kejadian stroke pada dewasa madya. Pada bagian ini, dilakukan pengajian digunakan berdasarkan literatur yang ada, terutama terdapat pada artikel-artikel yang telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka ini memiliki fungsi dalam membangun konsep dan teori yang menjadi dasar dari studi pada penelitian. Perlengkapan penelitian dengan menggunakan data-data sekunder dari berbagai literatur dan penelitian-penelitian terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan Hartati dan Abdul Haris 2020 dengan penelitiannya yang berjudul Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Stroke dengan desain penelitian yaitu case control, display variabel retrospektif, berdasarkan analisis data yang dilakukan, terdapat 16 responden atau 48,4% yang merokok dan 17 responden atau 51,5% yang tidak merokok. Sebanyak 13 responden atau 39,4% yang mengkonsumsi alkohol dan 20 responden atau 60,6% yang tidak mengkonsumsi alkohol. Jumlah responden dengan pola makan yang sehat sebanyak 17 responden atau 51,5% dan pola makan kurang sehat sebanyak 16 responden atau 48,5%. Terdapat ada 16 orang atau 45,8,5% melakukan olahraga secara teratur dan 17 responden atau 51,5% tidak melakukan olahraga secara teratur. Jumlah responden tertinggi yang terkena stroke sebanyak 21 responden atau 63,6% dan yang terendah sebanyak 12 responden atau sebanyak 36,4%. Dari analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara merokok, alkohol, pola makan, dan olahraga dengan kejadian stroke. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Saraf 2014 menunjukkan pola makan pasien yang mengalami stroke mayoritas adalah pola makan yang buruk, yaitu sebanyak 46 pasien atau 57,5%. Pasien stroke dengan pola makan sedang terdapat 34 pasien atau 42,5% dengan total sampel 80 pasien. Pasien dengan riwayat merokok berat terdapat 33 pasien atau 41,5%. Perokok ringan sebanyak 19 pasien atau 23,8% dan tidak merokok sebanyak 28 pasien atau 35,0% dari total sampel 80 pasien. Selanjutnya yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Gabriela dan Adienta 2012 yang berjudul Stres pada Kejadian Stroke. Diketahui bahwa 71 responden atau sekitar 78,9% dari total 90 responden mengalami stres. Stres yang terjadi secara terus-menerus dapat mempengaruhi sistem kelenjar adrenal dan tiroid dalam memproduksi hormon adrenalin, tiroksin, dan kortisol sebagai hormon utama stres, akan naik jumlahnya dan berpengaruh secara signifikan pada sistem homeostasis. Hasil ini juga memberikan informasi bahwa penderita stroke berulang lebih banyak mengalami stres dibandingkan penderita stroke tidak berulang. 6 responden yang tidak mengalami stres pada penderita stroke berulang berusia lebih dari 60 tahun. Hal ini dapat berkaitan dengan tingginya pemenuhan kebutuhan spiritual pada lansia. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa spiritual dapat meningkatkan coping stres, dukungan sosial, optimisme, harapan,
juga dapat mengurangi depresi dan kecemasan, serta dapat mendukung perasaan relaksasi. Tingginya jumlah penderita stroke berulang yang mengalami stres disebabkan oleh kualitas hidup yang turun akibat perburukan kondisi dan kecacatan yang mereka alami. Penelitian terkait stres dengan terjadinya stroke maupun stroke berulang belum ada sebelumnya. Namun, terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa hubungan yang cukup signifikan antara faktor stres dengan kejadian hipertensi sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap kejadian stroke maupun stroke berulang. Selanjutnya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriani dan kawan-kawan 2019 dengan judul penelitian yaitu hubungan stres dengan risiko kejadian stroke di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan analisis bivariat, orang stres memiliki risiko menderita stroke lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak menderita stres, di mana pada kelompok kasus 83,9% dan kelompok kontrol 55,4%, orang yang mengalami stres beresiko terkena stroke 4,2 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami stres. Dan juga dilakukan analisis multivariat bahwa dengan mengontrol variabel perancu yaitu jenis kelamin, riwayat diabetes mellitus dan riwayat keturunan dapat membantu mengontrol kejadian stroke. Jenis kelamin tidak memiliki hubungan dengan kejadian stroke karena kejadian stroke dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, merokok, alkohol, dan penyakit jantung. Orang yang memiliki lebih dari satu faktor risiko, maka juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami stroke daripada orang normal apabila faktor risiko tersebut tidak dikendalikan. Kemudian yang terakhir, dalam artikel penelitian yang terkait tentang pengaruh edukasi terhadap pengetahuan pada pasien stroke. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang diberikan kepada pasien stroke dan keluarga pasien memiliki pengaruh dalam meningkatkan tingkat pengetahuan pasien. Terdapat faktor-faktor lain untuk mempengaruhi tingkat kesiapan pasien. Salah satu faktor tersebut yaitu adanya dukungan yang nyata dari keluarga dalam merawat dan mendukung psikologis pasien. Dengan adanya dukungan dari keluarga, bagi pasien akan sangat membantu karena pasien akan merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien, yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pasien terkait penderita stroke. Peningkatan terkait tingkat pengetahuan pasien ini dikarenakan adanya diskusi yang interaktif saat intervensi berlangsung. Keluarga diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang belum mereka ketahui tentang penyakit stroke, dan fasilitator akan memberikan jawaban serta motivasi kepada pasien maupun keluarga pasien akan lebih dapat berpikir positif. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, pola makan yang tidak baik, olahraga yang tidak teratur, dapat mempengaruhi kejadian stroke dan meningkatkan risiko mengalami stroke. Terdapat hubungan yang signifikan terkait dengan kejadian stroke pada orang yang mengalami stres, karena orang yang mengalami stres akan memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal. Sehingga dalam menangani pasien yang mengalami stroke perlu adanya pemberian edukasi kepada keluarga pasien yang diharapkan dapat memberikan pasien stroke dukungan secara penuh. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.